Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 Sosial Pendidikan ingin mempresentasikan tentang kebutuhan dan tantangan manusia dalam aspek spiritualitas. Dengan anggota yang pertama Ada Anastasia Vivi Iswandari, Dinda Humairah Zahra, Asyifa Irfira Masri, Inarotul Wahdiyah, dan Sofa Alia Cantika. Baiklah, untuk pembicara pertama dipersilakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang arti kebutuhan spiritual. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan. Sedangkan kebutuhan spiritual secara bahasa adalah spiritual berasal dari kata spirit yang berarti semangat, jiwa, roh, sukma, mental, batin, rohani, dan keagamaan. Sedangkan kebutuhan spiritual secara istilah adalah kebutuhan mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan mencintai dan dicintai, serta kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan manfaat dan mendapatkan maaf. Selanjutnya yaitu spiritualitas adalah hubungannya dengan Yang Maha Pencipta atau Yang Maha Kuasa dengan tiap individu sesuai dengan agama yang dianutnya. Kepercayaan ini berarti mempercayai atau memiliki komitmen dengan seseorang. Menurut Burkhardt, spiritualitas meliputi 4 aspek. Yang pertama ada berhubungan dengan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, menemukan arti dan tujuan hidup. Dan yang ketiga, menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir adalah mempunyai perasaan, ketertarikan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Selanjutnya adalah menurut Klinebel dalam Hawari 2002, ada 10 butir kebutuhan dasar spiritual manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan akan kepercayaan. Kebutuhan akan kepercayaan ini atau bisa disebut kebutuhan akan keyakinan. Kebutuhan keyakinan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini adalah ibadah. Yang kedua adalah kebutuhan akan makna dan tujuan hidup. Nah, kebutuhan akan makna dan tujuan hidup ini adalah untuk membangun hubungan yang selaras dengan Tuhannya dan sesama manusia serta alam sekitarnya. Yang ketiga, ada kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan keseharian. Maksudnya di sini adalah komitmen peribadatan, yaitu kita tuh harus berkomitmen dalam beribadah agar tidak ada jarak dengan Tuhan kita. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan pengisian iman dengan secara teratur, yaitu adalah dengan kita beribadah setiap hari, kita akan lebih dekat dengan pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Yang kelima, ada kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan dosa. Maksud di sini adalah kita sebagai manusia bisa jadi overthinking atau bisa menjadi menganggap rasa bersalah dan dosa pada diri kita itu adalah beban. Maka dari itu, sebelum kita menyalahkan orang lain, kita harus menyalahkan diri kita sendiri agar kita mengetahui bahwa manusia itu merupakan tempat yang salah dan di sanalah terdorong menciptakan rasa pemaaf untuk manusia. Dan yang keenam, kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri. Penerimaan diri dan harga diri ini adalah lebih ke mencintai diri sendiri. Yang ketujuh, ada kebutuhan akan rasa aman. Di dunia ini kita membutuhkan rasa aman terhadap lingkungan kita agar kehidupan kita berjalan dengan sejahtera. Dan yang kedelapan, ada kebutuhan akan dicapainya derajat dan martabat. Maksud di sini adalah kita butuh derajat yang tinggi sebagai hamba Tuhan kita. Maka dari itu dengan hubungan yang kebutuhan dasar yang tadi dijelaskan, kita itu harus beribadah secara terus-menerus agar derajat kita ditinggikan oleh Tuhan. Dan yang kesembilan, ada
kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama manusia. Nah, di sini maksudnya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri di alam di dunia ini. Manusia itu harus saling berinteraksi, bukan hanya dengan manusia sendiri itu saja, tetapi juga dengan alam dan hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Dan yang ke-10 adalah kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan bermasyarakat yang penuh dengan nilai-nilai religius atau komunitas keagamaan. Contohnya dalam agama itu sendiri pasti dalam kehidupan itu pasti ada permasalahan-permasalahan baru yang bisa dikaitkan dengan agama, seperti boleh tidaknya dilakukan. Maka dari itu kita butuh suatu komunitas atau perkumpulan religius untuk membahas satu permasalahan itu, dan kita akan mengetahui jawabannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi spiritual, yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga memiliki peran yang cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan spiritual, karena keluarga memiliki ikatan emosional yang kuat dan selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada agama yang dianut, yaitu keyakinan pada agama tertentu yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan arti pentingnya kebutuhan spiritual. Yang ketiga ada perkembangan, yaitu usia perkembangan dapat menentukan proses pemenuhan kebutuhan spiritual, karena setiap tahap perkembangan memiliki cara meyakini kepercayaan terhadap Tuhan. Yang terakhir ada ras atau suku. Ras atau suku sendiri memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda, sehingga proses pemenuhan kebutuhan spiritual pun berbeda sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang tantangan atau masalah-masalah dalam spiritualitas. Spiritualitas pada masyarakat modern saat ini tentunya pasti mendapat tantangan seiring dengan masuknya budaya populer, budaya barat, yang menganggap bahwa spiritualitas itu hanya sebagai gaya hidup saja atau yang biasa disebut dengan post-spiritualitas. Dan kelompok kami itu mengambil contoh-contoh masalah, yaitu 2 contoh masalah atau tantangan dari aspek spiritualitas. Yang pertama itu adanya kehidupan yang menitik beratkan pada materialitas. Misalnya itu ada maraknya kegiatan berbuka puasa bersama yang biasanya diadakan di hotel-hotel berbintang, mengundang artis. Di dalamnya tidak lagi sekedar buka puasa dengan makan bersama atau berkumpul bersama, tapi ada gaya hidup dan ada gengsi. Begitu pula juga dengan kegiatan Haji Plus yang biasanya menyediakan fasilitas yang lebih istimewa dari yang biasanya. Di dalamnya tidak lagi sekedar untuk beribadah haji, tapi orang juga mengejar image dan ada gaya hidup dan gengsi juga. Sebenarnya tanpa harus semua itu, manusia sudah bisa melaksanakan kegiatan ritual keagamaan secara sederhana. Masalah yang kedua dari kelompok kami itu ada tingginya angka bunuh diri. Kehidupan modern saat ini pastinya itu meningkatkan persaingan antar manusia, sehingga manusia pun berlomba-lomba untuk mengejar prestasi dan prestis agar dapat terpandang dalam kehidupan sosialnya. Dan akhirnya menyebabkan pula banyak orang yang mengalami krisis kejiwaan yang merupakan manifestasi dari krisis atau tantangan spiritualitas. Padahal sebenarnya kesehatan mental atau jiwa itu sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan yang normal. Sekian. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.